Di hari kedua Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan membahas tentang konsolidasi pemenangan pemilu 2024. Pembahasan tentang kemiskinan yang berkaitan dengan tema Rakernas ketiga PDI Perjuangan, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara juga dibahas. Agenda sidang paripurna berlangsung secara tertutup. Rakernas PDI Perjuangan berlangsung selama 3 hari, pemirsa, di Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Lalu bagaimana hasil Rakernas PDIP di hari kedua ini? Kita akan langsung tanyakan kepada Nadila Saleh yang ada di lokasi acara Rakernas. Nadila, apa saja menjadi diskursus dalam Rakernas kedua hari ini? Dan apakah formasi mengenai koalisi juga turut dibahas hari ini, Nadila? Baik, selamat sore Gina Vita dan juga pemirsa. Memang benar bahwa di hari kedua Rakernas ini, PDI Perjuangan berfokus dalam pembahasan konsolidasi pemenangan pemilu 2024 yang dibagi menjadi beberapa poin-poin pembahasan. Yang pertama ini berkaitan dengan pemenangan anggota legislatif, yang mana yang menjadi pembahasan dari pemenangan anggota legislatif ini, mereka membahas terkait dengan jumlah kursi, kemudian bagaimana strategi pemenangan. Yang kedua ini berkaitan dengan pemenangan Pilpres, yang mana nantinya dalam agenda ini akan dibahas berkaitan dengan konsolidasi partai dan juga koordinasi relawan. Kemudian selain itu juga ada pembahasan berkaitan dengan visi dan misi dari calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan saat ini. Pada pagi tadi, Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini sempat melakukan konferensi pers, yang mana konferensi pers ini ia membahas terkait dengan agenda yang akan berlangsung hari ini dan juga menanggapi sejumlah isu-isu politik yang tengah beredar saat ini. Yang pertama, isu politik berkaitan dengan cawapres. Memang sebelumnya dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, ini menyebutkan sejumlah nama-nama yang masuk dalam bursa calon wakil presiden yang akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 mendatang, seperti Erick Thohir, kemudian Mahfud MD, kemudian Sandiaga Uno, bahkan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, ini juga disebutkan namanya masuk dalam akan bersama-sama masuk menjadi bakal calon presiden yang akan bersama-sama berdampingan dengan Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 mendatang. Kemudian ini sempat ditanya oleh awak media, apakah dalam Rakernas ini akan membahas tentang calon wakil presiden yang akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo nanti. Ini Hasto memberikan pernyataan ataupun keterangan bahwa dalam Rakernas ini tidak akan ada atau sampai saat ini belum ada pembahasan yang berkaitan dengan calon wakil presiden yang akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo, namun ia memberikan informasi bahwa ada kemungkinan bahwa deklarasi ataupun pengumuman dari calon wakil presiden yang akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo dalam pemilu ini akan disampaikan, dimungkinkan ini akan disampaikan pada bulan Agustus ataupun September nanti. Kemudian pembahasan kedua ataupun tanggapan isu kedua yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ini berkaitan dengan konsolidasi partai, yang mana nantinya pada hari Jumat ini Hasto Kristianto menyebutkan bahwa di hari Jumat akan ada satu partai yang akan menyampaikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi kami sempat bertanya siapakah ataupun partai apa yang akan nantinya ini kemudian akan mendukung Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi Hasto tidak menyebutkan secara jelas partai apa yang akan bergabung di hari Jumat nanti, namun ia tadi menyebutkan bahwa memang komunikasi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kepada sejumlah partai politik ini masih berlangsung hingga saat ini. Beberapa partai politik yang telah mengatakan ataupun mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo ini seperti P3 dan juga Hanura. Kemudian tadi ia menyebutkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan saat ini yaitu kepada PKB dan juga Partai Golkar seperti itu. Apakah nantinya PKB dan Golkar ini juga akan bersama-sama dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo? Tentunya kami akan terus memberikan update terkait dengan hal ini. Kemudian informasi tambahan yang bisa kami informasikan di sini bahwa memang di setiap agenda yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini
ini disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa akan ada kejutan-kejutan seperti itu. Kami hingga saat ini menunggu kejutan apa yang akan hadir dalam Rakernas ketiga dari Partai PDI Perjuangan ini, dan tentunya kami akan memberikan informasi tersebut ataupun perkembangan dari dinamika politik saat ini untuk Anda pemirsa di rumah dan juga Gina Vita di studio. Sementara demikian, Gina Vita kembali ke Anda. Baik, Agustus atau September nanti PDIP akan mengumumkan siapa cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Betulkah akan Agustus September atau justru last minute ya? Seperti pada 2014-2019 ketika pendaftaran capres-cawapres KPU. Sekali lagi terima kasih banyak. Nadila Saleh melaporkan langsung dari Lenteng Agung, Jakarta.